ada kalanya kita membeli log ori. Mengapa? Karena dalam membeli log ori kita dapat mengetahui atau belajar bagaimana cara pemasangan topping kepada si log yang masih ori. Di situ kita tampak mana perbedaan antara log yang baik atau yang kurang baik, atau log yang layak ataupun dengan log yang tidak layak. Di situ kita dapat belajar bagaimana cara pemasangan topping, bagaimana cara mengukur ketinggian si log sebelum dipasangkan topping. Kira-kira begitulah cara atau solusi dalam pembelian log galo-galo bagi teman-teman yang ingin berbudidaya atau ingin belajar tentang dunia trigona. Kalau versi saya, sebaiknya kita beli log ori, lalu kita pasang toppingnya. Tapi sebelumnya perlu diingat, disclaimer dulu, perlu belajar dulu, menanya atau banyak bertanya kepada senior yang sudah ahli dalam dunia pergalo-galoan tentang bagaimana pemasangan si topping. Alhamdulillah, baru 2 bulan beternak galo-galo di lokasi Surya Ternak Madu Galo-Galo. Alhamdulillah kita sudah memiliki beberapa log yang sudah kita pasangkan topping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Surya Ternak Madu Galo-Galo. Pada siang hari yang cerah ini sahabat, kita akan review bagaimana penampakan topping yang sudah kita pasang beberapa minggu yang lalu, dan kira-kira apakah kita sebaiknya beli log yang sudah bertopping atau kita beli log yang belum bertopping. Ada kelebihan dan kekurangannya. Simak video ini sampai akhir, ikuti videonya. Beginilah sahabat kondisi topping atau log yang sudah kita pasang topping beberapa minggu yang lalu. Log ini berasal dari kayu jengkol atau batang jengkol. Kalau di Sumbar disebut batang jariang. Kayu ini lumayan keras dan sangat keras sekali. Meskipun kita potong menggunakan sinso atau mesin potong agak sedikit sulit. Beginilah kondisi lognya. Alhamdulillah log ini sangat kokoh, dan koloni yang ada pada log ini termasuk koloni super. Untuk topping saya lapisi dengan karpet atau plastik. Fungsinya agar ketika hujan, meskipun sudah dikasih atap, kita lindungi topping ini menggunakan karpet agar tidak lembab ataupun basah karena cipratan air. Mari kita review bagian dalam daripada si topping yang sudah kita pasang beberapa minggu yang lalu. Saya lapisi dengan ini agar ketika panas datang, plastik penutup karpet penutup topping tidak kepanasan dan tidak mengkerut terkena panas dari sek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, beginilah penampakan topping yang sudah kita pasangkan kepada log ori yang awal dahulu kita beli dan kita pasang topping. Beginilah kondisinya saat sekarang. Sudah mulai tampak jaringan-jaringan atau susunan-susunan propolis atau biasa disebut resin yang sudah mulai dirangkai oleh si galo-galo atau trigona. Sebelum memasang ini, terlebih dahulu saya bakar toppingnya untuk menghilangkan bau-bau daripada kayu dan serta membunuh hama-hama atau jamur, sehingga si galo-galo nyaman membuat sarang untuk pembuatan pot madu pada toppingnya. Mari kita buka sejenak. Oke. Tampak di sini sahabat bahwasanya si galo-galo atau trigona sudah mulai merangkai jaring-jaring untuk pembuatan
pot madu yang nantinya madu tersebut akan disimpan di dalam pot yang sudah dibuat. Inilah keutamaan atau fungsi daripada membakar topping terlebih dahulu sebelum kita pemasangan topping kepada locknya. Topping ini beserta lock dipasang paling kurang sekitar 2 minggu yang lalu, dan sudah mulai rame dirakit dan sudah mulai banyak sarang-sarang atau jaringan-jaringan yang sudah mulai dirakit. Beginilah sahabat kira-kira bentuk penampakan daripada topping yang sudah kita pasangkan pada lock ori beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Lalu ada pertanyaan daripada kawan-kawan melalui WhatsApp. Teman-teman kita bertanya, "Bang, mana yang lebih menguntungkan? Kita beli topping kita beli lock yang sudah bertopping sehingga langsung bisa dipanen, atau kita beli lock orinya?" Kalau menurut saya atau versi Surya Ternak Madu Galo-Galo, pada mulanya saya beli dua lock yang sudah bertopping. Otomatis di situ kita tinggal panen atau menunggu jadwal pemanenan madunya saja. Cuman ada satu keuntungan yang saya dapat ketika saya berani atau mau mencoba membeli lock ori seperti video yang kemarin. Lalu di situ kita dapat belajar melalui teman-teman pembudidaya serta lewat video-video YouTube yang kita pelajari. Ada kalanya kita membeli lock ori. Mengapa? Karena dalam membeli lock ori kita dapat mengetahui atau belajar bagaimana cara pemasangan topping kepada si lock yang masih ori. Di situ kita tampak mana perbedaan antara lock yang baik atau yang kurang baik, atau lock yang layak ataupun dengan lock yang tidak layak. Di situ kita dapat belajar bagaimana cara pemasangan topping, bagaimana cara mengukur ketinggian si lock sebelum dipasangkan topping. Kira-kira begitulah cara atau solusi dalam pembelian lock galo-galo bagi teman-teman yang ingin berbudidaya atau ingin belajar tentang dunia trigona. Kalau versi saya, sebaiknya kita beli lock ori, lalu kita pasang toppingnya. Tapi sebelumnya perlu diingat, disclaimer dulu, perlu belajar dulu, menanya atau banyak bertanya kepada senior yang sudah ahli dalam dunia pergalo-galoan tentang bagaimana pemasangan si topping. Alhamdulillah baru 2 bulan beternak galo-galo di lokasi Surya Ternak Madu Galo-Galo. Alhamdulillah kita sudah memiliki beberapa lock yang sudah kita pasangkan topping. Nah sahabat, beberapa lock yang sudah kita miliki yang berada di kediaman penangkaran galo-galo di Surya Ternak Madu Galo-Galo. Ada beberapa lock yang sudah kita miliki dan sudah kita pasangkan topping, sehingga topping yang kita pasangkan tadi setelah kita berani mencoba untuk memasang topping, alhamdulillah beberapa daripada lock yang sudah kita pasangkan topping sudah mulai ramai dihuni oleh kelulut. Beberapa daripada sarang galo-galo yang kita pasangkan topping, bahkan hampir semuanya sudah mulai tampak naiknya si galo-galo ke atas topping, sehingga di sini kita memahami bagaimana cara untuk memasang topping pada lock trigona yang masih ori. Dan insya Allah kalau sudah pernah memasangkan topping ini sekali 2 kali, maka tidak ada kesulitan bagi teman-teman dalam pemasangan topping kepada lock ori yang dibeli kepada rekan-rekannya atau kepada si pembolangnya. Insya Allah dengan cara begini kita lebih mengetahui lebih dalam tentang dunia trigona. Mana yang lebih layak untuk dibeli, apakah yang sudah bertopping ataupun yang masih lock ori. Kalau bagi saya itu opsional. Bagi teman-teman yang ingin belajar budidaya dunia trigona atau pergalo-galoan, itu opsional saja. Mau pilih beli lock ori atau beli lock yang sudah bertopping sehingga sudah siap untuk dipanen madunya. Itu tergantung kepada kita masing-masing. Yang jelas, untuk belajar budidaya trigona tidak cukup dengan membeli lock yang sudah bertopping. Karena mengapa? Karena setelah kita belajar,
kita pernah membeli log yang sudah bertopping, di situ minim sekali ilmu yang kita miliki, karena kita tidak mengetahui antara jarak telur dengan si topping yang sudah terpasang, sehingga terkadang rasanya PHP sekali, kok lama sekali si madu ini terisi. Ternyata setelah kita beli log ori dan kita pasang dengan topping, di situ kita paham dan kita bisa mengira-ngira, karena perkiraan mungkin setelah kita pasang topping sesuai dengan kaidahnya, kita bisa menakar kira-kira kapan dan berapa lama si madu dapat terisi ke atas topping. Begitulah teman-teman, sekilas tentang bagaimana cara pembudidayaan galau-galau perdana atau pemula seperti saya. Dan di sini saya berterima kasih kepada senior, teman-teman yang sudah mau berbagi ilmu. Karena tanpa adanya teman-teman serta senior-senior yang mau berbagi ilmu tentang dunia pergalau-galauan, saya juga belum tentu paham bagaimana cara ternak atau budidaya galau-galau. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.